Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa sektor batubara yang satu minggu terakhir bisa kita lihat mulai bergerak turun. Dan di video ini saya coba menganalisa dua sektor saham yang minggu ini malah terlihat mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update dua sektor saham yang minggu ini terlihat mulai bergerak naik kembali. Untuk sektor pertama yaitu sektor properti, saya akan bahas beberapa saham, jadi tidak semua saham akan saya bahas. Yang pertama yaitu SMRA, bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 4% lebih ke 640. Dan secara grafik, jika kita perhatikan SMRA saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Jadi secara tren sebenarnya SMRA sudah bergerak uptrend saat ini. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat SMRA mendekati target berikutnya di sekitar 660. Dan sebenarnya sudah mencapai target video di analisa sebelumnya di 650 sampai 660. Jadi secara tren SMRA sudah membaik. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di garis EMA 50, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Yang saat ini berada di sekitar 615. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan dari data broker summary, kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat hanya masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi satu minggu terakhir jika kita lihat, asing sudah mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya belum besar. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan saya lihat SMRA masih ada potensi untuk kembali mencoba break resisten 660. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di harga 700. Jadi apabila ternyata gagal break, SMRA masih ada potensi untuk kembali turun mengetas garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu ke garis EMA 150. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Karena selama beberapa minggu terakhir ini SMRA sudah naik lumayan tinggi dari sekitar harga 555 sampai saat ini di sekitar 600-an. Selanjutnya saham Pewon juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke 464. Jadi saat ini Pewon juga mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini di harga 462. Jadi apabila berhasil break juga, Pewon akan mulai bergerak uptrend trennya dan ada potensi naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di 480. Jika untuk Pewon, jika kita perhatikan support kuat masih di 440. Karena setiap kali menyentuh daerah support ini, Pewon masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Dan asing juga terlihat 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Pewon. Jadi Pewon, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, masih bisa dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 dengan target berikutnya di sekitar 480. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila Pewon memang masih gagal break resisten di 480 ini. Atau hold saja selama garis EMA 50-150 tidak terlewati apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, Pewon juga saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk mulai reverse trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Untuk BSDE juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih di 980. Jadi BSDE juga beberapa kali sudah saya analisa karena selalu kuat bertahan di atas support di harga 900. Walaupun beberapa kali juga gagal break garis EMA 150, tapi setiap kali menyentuh harga 900 BSDE masih bisa bertahan. Dan satu minggu ini bisa kita lihat BSDE telah berhasil break garis EMA 150 dan telah naik mencapai target berikutnya atau resisten berikutnya di 980. Jadi apabila berhasil break, baru target berikutnya atau resisten berikutnya itu di resisten psikologisnya di harga 1000. Tapi BSDE saat ini juga trennya sudah mulai bergerak uptrend. Jadi beberapa kali memang gagal break garis EMA 150, tapi saat ini sudah terkonfirmasi garis EMA 150 telah terlewati. Dari data broker summary bisa kita lihat BSDE juga masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Untuk BSDE memang asing dalam beberapa minggu terakhir sudah masuk mengakumulasi saham ini. Jadi BSDE juga masih bisa di hold apabila teman-teman
sudah berhasil beli di sekitar harga 900 atau pada saat break garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk mengejar di harga sekarang, walaupun memang masih ada potensi untuk menuju harga 1000. Tapi karena sebelumnya berusaha untuk break harga 1000 masih gagal break, menurut saya tetap harus hati-hati. Sama BSD juga 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi. Jangan sampai teman-teman beli di sekitar pucuk dan malah bergerak turun kembali ke garis EMA 150. Jadi paling aman terkena pullback dulu ke sekitar harga 930 sampai 940. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Untuk saham properti lainnya seperti CTRA bisa kita lihat minggu ini sudah saya analisa, jadi saya tidak bahas, tapi saat ini masih mencoba untuk break resisten psikologisnya di harga 1000. APLN juga sudah saya bahas dan bisa kita lihat sudah mencapai target di 1600, di 160, tapi hati-hati, candle hari Jumat, candle merah, ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila gagal break masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Saham ASRI bisa kita lihat sekilas. Ini juga masih hati-hati, beberapa kali mencoba break garis EMA 150 minggu ini, ternyata masih gagal break. Apabila minggu depan masih mencoba dan gagal, hati-hati juga masih ada potensi kembali ke garis EMA 50 sampai 160. Sekarang kita lihat sektor konstruksi yang BUMN, yang saat ini juga trennya sudah mulai bergerak naik. Memang secara tren belum sebagus properti, karena saham properti bisa kita lihat beberapa sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi saham konstruksi memang sebelumnya bergerak sangat downtrend. Dan beberapa minggu ini bisa kita lihat sudah mulai bangkit, dan untuk ADI saat ini sudah mencoba kembali untuk break garis EMA 50. Jadi saham ADI juga beberapa kali sudah kami analisa dalam beberapa minggu terakhir ini pada saat berhasil rebound dari support di sekitar 415 atau 420 ini. Dan saat ini masih berusaha untuk break garis EMA 50. Dan sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50, sempat gagal break, terkoreksi, tapi saat itu masih bisa bangkit dan saat ini kembali mencoba break resisten ini. Dan untuk saham ADI memang resistennya lumayan kuat bertahan di garis EMA 50, dan di dekatnya sudah ada resisten psikologis di harga 500. Tapi apabila kedua resisten ini berhasil terlewati, secara tren ADI akan membaik, karena kedua garis resisten ini akan berubah menjadi support kuat untuk saham ADI, sehingga bisa menahan penurunan dari saham ADI ke depannya. Dan garis MACD saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi untuk saham ADI, karena saat ini jarak dengan garis EMA 150 masih lumayan jauh, ADI masih bisa dipantau untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry. Bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 500 dengan target jangka pendek di 550 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 575. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang ADI gagal break garis EMA 150, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi karena jarak yang lumayan jauh, ini bisa kita swing trade. Wika yang juga beberapa hari lalu saya analisa, pada saat itu saya menjelaskan Wika bisa dipantau karena dibandingkan dengan teman-temannya, Wika belum bangkit tapi masih tertahan di harga 700, tapi bisa entry apabila harga 700 lewati karena berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 750 sampai garis EMA 50. Jadi minggu ini Wika juga berhasil naik di atas harga 700 dan saat ini sudah menuju target di 750 sampai garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli saham Wika pada saat break harga 700, saat ini masih bisa di hold. Dengan target terdekat memang masih di harga 750 sampai garis EMA 50. Karena apabila masih gagal break, Wika trennya masih bisa kembali ke 700 atau malah ke 650. Dan garis MACD juga untuk Wika saat ini memang mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 3% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing masih terus distribusi. Jadi untuk Wika menurut saya tetap harus hati-hati, secara tren belum aman dan secara bandarmologi pun belum ada akumulasi besar. Hanya terlihat ada akumulasi sedikit. Jadi bisa saja mendekati 750 atau garis EMA 50, Wika kembali bergerak turun. Dan untuk teman-temannya, PTPP bisa kita lihat saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Hari Jumat kemarin menyentuh 725, tapi memang pada saat penutupan masih
kembali ke 710 atau naik 1% lebih. Jadi tetap untuk PTPP harus hati-hati. Dan dari data broker summary terlihat memang masih ada akumulasi. Jadi untuk PTPP apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 50 ini. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 800. Tapi tetap menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila PTPP juga masih gagal break garis EMA 50. Karena sama secara tren, PTPP belum membaik trennya selama masih gagal naik di atas garis EMA 50. Saham Wika juga sama, pergerakannya hampir mirip semua. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Dan untuk saham WSKT apabila berhasil break garis EMA 50 sama masih bisa di hold dengan target berikutnya di 380. Tapi sama pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata WSKT juga masih kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Apalagi jika teman-teman perhatikan, WSKT kenaikan hari Jumat kemarin terlihat malah ada distribusi, walaupun asing melakukan akumulasi. Jadi WSKT apabila minggu depan mencoba dan ternyata gagal break, juga pertimbangkan untuk take profit. Untuk konstruksi memang mencoba bangkit tapi secara tren masih belum bagus. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara, tapi apabila gagal break garis EMA 50 masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun kembali. Jadi sebaiknya manfaatkan kenaikan ini untuk trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.